Pada video kali ini, kami akan membahas salah satu materi yang penting dalam ilmu falak, yaitu cara menentukan waktu sholat menggunakan metode hisab dengan memanfaatkan sinar matahari dan bayang-bayang. Metode hisab banyak digunakan dalam penentuan waktu sholat karena dianggap sistematis dan akurat. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai konsep dasar, hubungan sinar matahari dan waktu sholat, dan cara pengamatannya. Selamat menyaksikan. Sini saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar hisab. Untuk mengetahui apa itu hisab, kita harus mengetahui apa itu metode hisab. Metode hisab adalah perhitungan astronomi yang biasanya digunakan untuk menentukan berbagai fenomena alam. Contohnya adalah menentukan awal waktu sholat. Ya. Setelah itu ada cara kerjanya. Cara kerja hisab itu kita menentukan sudut ketinggian matahari. Ketika matahari baru terbit, sudutnya itu rendah. Dan ketika siang hari, sudutnya itu tinggi, berarti menjulang ke atas kan. Ketika matahari tenggelam, berarti sudutnya negatif. Contohnya subuh dihitung ketika matahari negatif 20 derajat di bawah ufuk timur. Setelah itu isya ketika matahari negatif 18 derajat di bawah ufuk barat, dan maghrib ketika matahari negatif 1 derajat di bawah ufuk barat. Setelah itu ada jarak matahari dari meridian. Biasanya digunakan untuk menentukan zuhur dan asar. Meridian, kalian tahu nggak apa itu garis meridian? Meridian adalah garis tengah langit yang membela antara utara dan selatan. Ini kan ada U, E, Z, K, dan S. Ini garis meridiannya. Biasanya untuk menentukan zuhur dan asar. Setelah itu ada ketiga, perubahan bayangan benda. Perubahan bayangan benda nanti akan dijelaskan. Contohnya itu ada zuhur dan asar. Kalau zuhur itu bayangannya pendek, dan kalau asar itu bayangannya panjang. Jadi hisab itu mengambil data astronomi, kemudian mengolahnya menggunakan rumus-rumus falak. Dalam konteks waktu sholat, hisab berangkat dari prinsip bahwa semua tanda waktu masuknya sholat adalah fenomena posisi matahari. Jadi hisab sendiri itu menggunakan fenomena matahari. Setiap waktu sholat berhubungan langsung dengan posisi matahari di langit. Yang pertama, sholat subuh. Sholat subuh dimulai ketika munculnya fajar shadid atau cahaya putih horizontal di ufuk timur ketika matahari berada kira-kira 18 derajat di bawah ufuk. Yang kedua, sholat duhur. Sholat duhur dimulai ketika matahari mencapai titik kulminasi atau posisi paling tinggi di langit. Pada saat itu, bayangan benda menjadi lebih pendek. Yang ketiga, sholat asar. Sholat asar dimulai ketika panjang suatu bayangan sama dengan panjang benda itu sendiri, ditambah dengan panjang saat istiwa. Yang keempat, sholat maghrib. Sholat maghrib dimulai ketika terbenamnya matahari seluruhnya di ufuk barat. Yang terakhir yaitu sholat isya. Sholat isya dimulai ketika seluruh cahaya merah atau syafaq ahmar di langit barat benar-benar hilang. Dengan mengetahui posisi matahari tersebut, kita dapat melakukan perhitungan hisab untuk menentukan waktu sholat secara akurat. Dalam metode hisab, bayang-bayang menjadi salah satu indikator penting untuk menentukan waktu sholat. Untuk menentukan waktu sholat asar, dalam metode hisab menggunakan perbandingan panjang bayangan dengan tinggi benda, yaitu ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda dan ditambah panjang bayangan istiwa, dan berakhir ketika panjang bayangan tersebut menjadi 2 kali tinggi benda ditambah dengan panjang bayangan istiwa. Cara menentukan awal waktu zuhur dan asar dengan menggunakan matahari. Yang pertama, kita harus mempunyai tongkat atau penggaris. Kemudian letakkan di ruangan terbuka dan pastikan tegak lurus. Harus ditancapkan dengan tegak lurus.
Kemudian amati bayangannya. Apabila bayangan lebih pendek daripada objek benda, ini sudah memasuki awal waktu dulu. Setelah itu, bayangan mulai memanjang kembali. Ketika panjang bayangan sama dengan tinggi benda ditambah panjang bayangan saat istiwa, maka waktu asar telah masuk. Waktu sholat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari, yaitu ketika sedikit pun dari bulatannya tidak tampak lagi, baik dari tanah datar atau dari gunung. Terbenamnya matahari juga dapat diketahui dengan munculnya kegelapan malam dari arah timur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, jika malam telah datang dari arah timur dan siang telah pergi ke arah barat, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Awal waktu Isya dimulai dengan berakhirnya waktu maghrib, yaitu dengan hilangnya mega merah sampai terbit fajar yang kedua. Waktu sholat Isya terbagi menjadi dua, waktu utama yang berlanjut sampai sewaktu malam, dan waktu darurat yang dimulai dari paruh malam hingga terbit fajar kedua. Awal waktu sholat subuh. Waktu untuk sholat subuh berawal dari terbitnya fajar shodiq yang sinarnya membentang di ufuk timur sampai matahari terbit. Maksudnya, sampai permulaan terbitnya bagian matahari berbeda dengan matahari terbenam, untuk menggabungkan bagian matahari yang belum tampak dengan bagian yang telah tampak. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa metode hisab memanfaatkan posisi matahari dan perubahan bayangan untuk menentukan awal waktu sholat secara akurat. Metode hisab juga memberikan kelebihan berupa kepastian waktu, dapat dihitung jauh hari dan juga tidak bergantung pada kondisi atmosfer. Penentuan waktu sholat seperti duhur, asyar, isya, maghrib, dan juga subuh didasarkan pada parameter astronomis yang jelas. Dengan memahami konsep ini, kita lebih bisa menghayati pentingnya waktu sholat yang telah diatur dengan teliti melalui fenomena. Sekian video dari kelompok kami.